Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM S1S1230072. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear dan juga saya akan menjelaskan statistik itu apa, begitu juga dengan regresi linear sederhana seperti apa, dan juga bagaimana cara mengerjakan regresi linear pada Excel, dan juga bagaimana penggunaan statistika dalam menghitung jumlah komponen. Nah, baik, kita langsung masuk pada materinya. Nah, apa itu statistik? Nah, statistik ini merupakan ilmu yang berperan penting dalam berbagai bidang keilmuan karena berkaitan langsung dengan data dan fakta empiris. Nah, dalam penelitian maupun kehidupan sehari-hari, data yang diperoleh tidak dapat digunakan secara langsung tanpa melalui proses pengolahan dan analisis yang sistematis. Nah, oleh karena itu, statistik hadir sebagai alat ilmiah untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat dipahami. Nah, kita lanjut pada penjelasan apa itu eh, regresi linear sederhana. Nah, regresi linear sederhana ini merupakan salah satu metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau dependen. Nah, hubungan yang dianalisis dalam regresi linear sederhana ini diasumsikan berbentuk hubungan linear atau garis lurus. Tujuan utama dari regresi linear sederhana adalah untuk menjelaskan pola hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang independen tertentu. Nah, metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, manajemen, dan ilmu sosial karena kesederhanaan model dan juga kemudahannya dalam interpretasi. Nah, model matematis regresi linear sederhana dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat rumusnya, yang dimana variabel y itu sama dengan a tambah b variabel x. Nah, di mana y merupakan variabel terikat. Nah, x ini merupakan variabel bebas dan alpha adalah konstan. A maksudnya adalah konstanta yang menunjukkan nilai y ketika x sama dengan 0. Nah, dan b itu adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan nilai y akibat perubahan satu satuan pada x. Nah, nilai koefisien regresi B memiliki makna penting dalam analisis regresi. Apabila nilai B bernilai positif, maka hubungan antara variabel X dan Y bersifat searah. Nah, yang artinya peningkatan nilai X akan diikuti oleh peningkatan nilai Y. Nah, sebaliknya, apabila nilai B bernilai negatif, maka hubungan antar kedua variabel tersebut bersifat berlawanan arah. Nah, di mana peningkatan nilai X dan akan menyebabkan penurunan pada nilai Y. Nah, dalam penerapannya, regresi linear sederhana memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi agar hasil analisis dapat dianggap valid. Nah, asumsi-asumsi tersebut meliputi hubungan yang bersifat linear antara variabel. Nah, distribusi residual yang normal, varians residual yang konstan, atau homoskedastisitas. Nah, serta tidak adanya autokorelasi antara data pengamatan. Nah, dengan memenuhi asumsi-asumsi tersebut, regresi linear dapat digunakan sebagai alat analisis yang efektif untuk memahami hubungan antar variabel dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, di sini saya akan
menunjukkan bagaimana cara pengerjaan regresi linear menggunakan software Excel. Nah, bisa kita lihat di sini saya sudah memiliki datanya. Di sini datanya ada jumlahnya, di sini ada 30. Nah, caranya itu kita klik sini menu data. Kita klik menu data terus data analisis. Nah, di sini pada menu data analisis ini kita klik lagi menu regression. Kalau sudah kita klik OK. Nah, untuk proses kita sudah masuk di menu regression. Di sini ada input Y range dan input X range. Yang dimana sini kita harus memasukkan untuk nilai variabel Y-nya dan X-nya. Caranya kita klik tanda panah ini dulu, terus kita pilih untuk variabel X-nya di variabel X-nya. Nah, ini dia. Karena nah, terus sudah. Ini untuk variabelnya ini, sorry. Kita copy semuanya. Kita blok semuanya. Untuk variabel X-nya kita blok semuanya di bawah. Nah, kalau sudah kita tekan saja ini. Nah, kita centang labelnya agar sistemnya itu mengetahui apa nama label atau variabel yang digunakan oleh X dengan Y-nya juga. Nah, terus kalau selesai itu kita klik output range, yang dimana di sini akan menginput hasilnya atau mengeluarkan hasilnya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari regresinya. Nah, bisa kita lihat di sini interceptnya. Interceptnya ini untuk koefisien A-nya sini 90%. Yakni tinggi. Nah, sedangkan X variabelnya di sini untuk nilai absen. Di sini koefisien B-nya itu min dia. Nah, kesimpulannya jika koefisien B negatif maka absennya itu harus nah, bisa kita lihat di sini outputnya. Di sini kita lihat saya di bagian intercept. Pada koefisien intercept yang pertama ini untuk Y-nya itu 90%. Dan untuk koefisien X-nya itu min 4. Yang dimana jika nilai koefisien B itu negatif, maka absen berpengaruh negatif terhadap nilai ujian, nilai akhir semester, yang dimana variabel Y-nya saya itu end semester, yang dimana artinya akhir semester. Nah, kalau kita lihat nilai R-nya di sini cuma menghasilkan 0,6 multiple R. Nah, setelah itu kita masuk bagaimana jika sebuah variabel X itu ada tambahannya. Nah, di sini juga saya sudah memiliki datanya. Nah, di sini. Nah, kita karena regresi linear itu cuma menggunakan satu variabel X. Jadi bagaimana cara menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan 2X? Nah, bisa diketahui seharusnya kita menggunakan regresi linear berganda, yang dimana sederhana itu hanya bisa menghitung untuk variabel X1-nya saja. Nah, kalau variabel regresi linear berganda bisa kita menghitung
eh, seluruh variabel yang ada atau variabel lebih begitu. Nah, kita kerja seperti tadi, yang dimana kita tekan data analisis, kita tekan data analisis. Kita tekan, habis itu kita klik. Nah, terus kita ikuti seperti cara yang tadi, yang mana input clearance-nya kita blok semua untuk nilai akhir semester. Dan ya, dan X-nya di sini karena ada dua variabel yang kita pakai, kita langsung saja blok semua. Nah, nanti otomatis kita tutup dulu. Jangan lupa centang labelsnya. Nah, di mana labels ini untuk mendeteksi apakah mendeteksi jumlah label yang ada. Nah, di sini karena dua, maka dia akan mendeteksi dua juga. Nah, kita di bagian output optionnya di sini kita pilih lagi di output range-nya. Terus kita klik tanda panah ke atas, kita turunkan ke sini. Ke sini. Terus kita tutup, kita klik. Nah, berikut hasilnya, yang dimana untuk multiple R-nya itu 60%. Tapi nilai R-nya dengan R square-nya itu 0,37. Nah, kita langsung masuk saya di bagian koefisien B-nya, yang dimana ini untuk koefisien B-nya itu untuk absen, bukan absen seharusnya. Untuk absen ini koefisiennya min 4. Yang gimana untuk T hitungnya sini min 3. Min 3,94. Untuk P value-nya di sini 0,0005. Nah, di sini itu untuk intersect-nya itu rata-rata konstantanya itu koefisien 91%. Nah, yang tugas kedua ini hasilnya itu 0,01, yang dimana untuk T hitungnya itu 0,1, untuk P value-nya 0,9, dan juga untuk semuanya nilai R-nya 0,6. Nah, yang dimana untuk bisa kita ketahui untuk nilai rata-rata mahasiswa dari absen dan nilai tugas itu tidak signifikan, karena keduanya itu nilai koefisien B-nya itu adalah min, yang dimana rata-rata mahasiswanya itu jarang hadir dan juga jarang mengerjakan tugas. Nah, kita masuk penjelasan keempat mengenai komponen bagaimana kontribusi statistika pada bidang inventory. Nah, dalam kontribusi statistika dalam bidang inventory itu contohnya itu seperti peramalan permintaan barang, yang dimana kita menggunakan statistika untuk menggunakan data penjualan historis. Nah, yang kedua itu pengendalian persediaan, yang dimana kita menggunakan statistika untuk menentukan jumlah stok optimal. Nah, yang ketiga itu menghindari kelebihan dan kekurangan stok. Nah, yang keempat analisis pola penjualan, yang dimana kita bisa menggunakan metode statistika untuk
hitung barang cepat laku atau kita bandingkan dengan barang yang sangat lambat laku. Nah, contoh nyatanya itu toko menggunakan rata-rata penjualan bulanan untuk menentukan stok bulanan berikutnya. Nah, yang kedua, perusahaan menggunakan analisis tren untuk memprediksi lonjakan permintaan para pelanggan. Nah, bisa kita simpulkan bahwa statistika membantu manajemen inventory dalam pengambilan keputusan berbasis data. Itulah penjelasan saya mengenai regresi linear. Kita ketahui apa saja itu. Apa pengertian statistik dan juga apa itu regresi linear, bagaimana cara menggunakannya dalam software Excel, dan juga kita bisa melihat tadi bagaimana statistika dalam kasus nyatanya untuk menghitung jumlah inventory. Nah, baik, itulah sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.